Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, ini adalah misi perdamaian. Ini adalah pesan kebinekaan. Ingat, dalam pertempuran yang lampau, para pejuang dari Sabang sampai Merauke bersatu padu mengorbankan jiwa dan raganya. Selama pemuda-pemudi Indonesia masih memiliki merah dan putih, masih mencintai Ibu Pertiwi, maka yakinlah tidak ada yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Bangkit dan bersatulah Indonesia dengan jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukan alasan untuk saling membenci dan berkubu-kubu. Dan ini adalah jawaban untuk mengakhiri segala perselisihan. Mari bergandengan tangan, bergotong royong dengan Rahman Rahim, penuh kasih sayang. Bekerja, bekerja, bekerja. Berkarya, membangun. Menjadikan Indonesia sebagai bangsa pemenang. Saya mengajak semua pihak, khususnya kaum pemuda, mari kita bersatu bersama menjaga kebinekaan, menjaga NKRI, hilangkan rasa-rasa primordialisme, kesukuan, keagamaan, perbedaan ras dan lain-lain, karena kita semua adalah satu bangsa. Kita harus merdeka, kita harus mengisi kemerdekaan menjadi satu bangsa yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan bugar untuk kita semua. Selamat kepada kalian semua atas terpilihnya menjadi peserta didik baru di sekolah ini, sekaligus menjadi anggota baru keluarga besar SMP Negeri 1 Kutowinangun. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Surudin, Bapak mengampu mata pelajaran PJOK. Namun pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalian sudah menyimak cuplikan video dari keragaman yang terbungkus rapi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran berbangsa dan bernegara sangatlah penting bagi kita sebagai warga negara, terutama kalian sebagai generasi penerus yang hidup di era globalisasi yang dituntut untuk memupuk rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi selengkapnya silahkan simak video berikut. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Pengertian berbangsa dan bernegara. Berbangsa yaitu manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial yang adil. Bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa di dalam satu wilayah Indonesia dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan
dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Tanah dan air merupakan dua kata yang merujuk pada Kepulauan Nusantara, rangkaian kepulauan yang menjadikan air atau lautan bukan sebagai pemisah namun justru sebagai pemersatu dalam wilayah yurisdiksi nasional. Tanah air yang kaya akan sumber daya alam, indah dan membanggakan sehingga patut untuk disyukuri dan dicintai. Dari cinta tanah airlah berawal tekad untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Indikator dalam melaksanakan cinta tanah air yaitu menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Dari kecintaan pada tanah air dikembangkan keinginan yang kuat untuk berbuat yang terbaik untuk negeri. Sadar menjadi bagian dari bangsa dan negara dan mendorong pada tekad, sikap, dan perilaku untuk menjadi warga negara yang baik, yang patuh dan taat pada hukum dan norma-norma yang berlaku. Kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan harus diletakkan di bawah kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, bangsa dan negara ini akan terus berjalan menuju cita-cita dan tujuan nasionalismenya. Kesadaran berbangsa dan bernegara, indikator yang dapat mencerminkan kegiatan ini yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi sebagai pelajar, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum bagi yang sudah berkewajiban berpartisipasi, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, serta berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan prasyarat utama dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara. Hal penting pada pengembangan kesadaran bela negara berikutnya adalah kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya. Memisahkan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadikan bangsa dan negara melemah dan mengarah pada kehancuran. Indikator sikap setia pada Pancasila sebagai ideologi negara yaitu paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berikutnya adalah kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang dikembangkan dengan aksi nyata tanpa pamrih dan disadari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Seperti yang ditunjukkan oleh para pahlawan yang rela berkorban untuk merebut kemerdekaan NKRI dari negara penjajah. Tanpa keinginan untuk berkorban pada bangsa dan negara dari seluruh warga negaranya, negeri ini akan mengalami stagnasi, tidak mampu bersaing dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lainnya di dunia atau bahkan mengalami kemunduran dikarenakan warga negaranya enggan berkontribusi demi bangsa dan negaranya.
Indikator dari sikap rela berkorban untuk bangsa dan negaranya yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Siap membela bangsa dan negara demi berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak akan sia-sia. Terakhir, kesadaran bela negara perlu diaktualisasikan dengan aksi dan tindakan nyata berupa kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara tidak dapat diartikan secara sempit, namun harus diartikan secara luas. Di lapangan, pengabdian sesuai profesi masing-masing, kompetensi menjadi awal dari terbentuknya kemampuan untuk membela negara menghadapi berbagai bentuk ancaman. Bahkan sejak ancaman tersebut masih berupa menjadi potensi ancaman. Dengan kompetensi masing-masing dan sesuai dengan profesi seluruh warga negara. Dan untuk kalian para pelajar, teruslah belajar, cari pengalaman, kuasai keterampilan sebagai bekal dasar kalian dalam memenuhi poin terakhir ini. Indikator sikap kemampuan awal bela negara yaitu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, dan senantiasa menjaga kesehatannya. Apalagi dalam situasi seperti ini, pandemik COVID-19 dituntut untuk melaksanakan berikutnya yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas dua bentuk, dua arti. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme. Contoh Jerman pada masa Hitler. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, yaitu sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Misal, kita sebagai suku bangsa Jawa yang adalah yang terbaik di antara suku-suku yang lain, itu tidak diperbolehkan, sangat-sangat tidak diperbolehkan. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang keempat, provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri, jadi tidak terbuka ya. Ini sangat menghambat kemajuan dari Republik Indonesia. Kemajuan dari diri sendiri pun juga terhambat oleh keempat poin ini. Selanjutnya, sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, dan tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu, terutama pada hari kemerdekaan NKRI. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera,
mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan diri sendiri dan bangsa. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Yang keempat, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, serta mencintai produk-produk dalam negeri. Sampai di sini materi dari kesadaran berbangsa dan bernegara pada kegiatan MPLS tahun ini. Ada kurangnya Bapak mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa kalian ajukan melalui grup WhatsApp atau chat pribadi ke Bapak. Terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan kalian mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh sekolah dalam acara MPLS tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.